Baik, kita coba sekarang. Kita coba untuk instruksi pengulangan. Permasalahannya adalah seperti ini. Dimasukkan sebuah nilai X. Misalnya X-nya itu 3. Nanti harapannya muncul angka secara urut 1, 2, 3. Kalau X-nya dimasukkan itu 5, nanti akan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita akan mengerjakan ini dengan menggunakan instruksi pengulangan. Instruksi pengulangan ada dua, ada yang menggunakan for, ada yang menggunakan while. Kita coba dulu yang menggunakan for. Nah, kita mulai dengan start. Ini ya. Kita mulai dulu dengan start. Kemudian setelah itu kita masukkan inputnya. Inputnya itu adalah X gitu ya. Inputnya adalah X. Nah, sekarang kita mulai proses perulangan. Saya setting sebuah variabel I, nilainya 1. Ya. Begini. Selanjutnya, saya cek nilainya. Apakah I ini sudah lebih dari X? Sudah lebih dari, apakah I ini sudah lebih dari X? Jawabannya ada dua, bisa ya, bisa tidak. Manakala ya, berarti program selesai, stop. Manakala tidak, berarti perulangan berjalan. Nih, muncul mulai angka 1. Siapa sih yang angkanya 1 di sini? I ya. I. Muncul output I. Kemudian I ini saya tambah dengan 1, saya sebut lagi sebagai I. Nah, dari sini kita mulai perulangan. Nah, ini perulangannya. Mari kita coba ya. Kita coba X-nya saya setting angka 3 gitu ya. Berarti nanti untuk mempermudah saya buat tabel. Ada yang namanya I, ada outputnya, ya, output. Kemudian ada I sama dengan I plus 1. Kita mulai. Di sini I sama dengan 1. Start. X di setting nilainya 3. Kemudian saya mulai I sama dengan 1. Kemudian dicek, apakah 1 lebih dari 3? Tidak, berarti jalan ke sini ya. Output, muncullah angka 1. Kemudian 1 saya tambah dengan 1, saya sebut sebagai I. Berarti di sini I-nya berubah. Nilainya menjadi 1 tambah 1 ya, 2. Ingat-ingat nilai I sudah 2 sekarang. Dia berputar lagi. Apakah 2 lebih dari 3? Apakah 2 lebih dari 3? Tidak ya. Tidak kan? Tidak, berarti dia bergerak ke sini. Muncullah angka 2. Kemudian 2-nya saya tambah 1 menjadi 3. Saya sebut sebagai I. Ya. Kemudian berputar lagi. Ingat sekarang I sudah berubah nilainya menjadi 3 ya, menjadi 3. Apakah 3 lebih dari 3? Tidak. Berarti masih ke sini. Keluarlah I. I-nya adalah 3. Kemudian 3-nya saya tambah 1 menjadi 4. Saya sebut sebagai I. Ingat I sekarang nilainya 4. Balik sini. Apakah 4? Apakah 4 lebih dari 3? Yes. Kalau yes berarti udah bukan ke sini, melainkan ke bawah. Stop. Udah selesai. Apa yang muncul di layar? Yang muncul di layar adalah ini ya, angka 1, 2, 3. Sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Silahkan Anda pahami proses flowchart untuk perulangan menggunakan for seperti ini. Terima kasih. Ya, sekarang kita masuk ke flowchart apabila menggunakan while. Secara umum, flowchart antara for dan while itu sangat mirip. Cuma bedanya adalah di nilai yes dan no-nya. Di while,
proses perulangan ini akan terus berjalan selama kondisinya bernilai benar. Ya. Manakala kondisinya sudah bernilai salah, maka perulangan berhenti. Ya. Nah, berarti kondisi ini, syarat ini pun harus berubah menjadi seperti ini untuk kasus memunculkan angka dari 1 sampai X. Nah, mari kita lihat, kita coba. Misal X-nya sama dengan 3. Ya, ini seperti biasa. Saya buat tabel aja, ada I, kemudian ada output, kemudian ada I plus 1 ya. I sama dengan I plus 1. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah saya masukkan X3, terus berjalanlah I sama dengan 1. I sama dengan 1. Cek di sini. Apakah 1 kurang dari atau sama dengan 3? Yes. Perulangan terjadi. Kemudian ke sini muncul angka 1. Kemudian 1-nya ditambah 1. Hasilnya 2. Muter lagi ke sana ya. Sekarang I bernilai 2. Dicek lagi. Apakah 2 kurang dari atau sama dengan 3? Yes. Masih yes. Berarti ke arah sini. Berarti muncul angka 2. Kemudian 2-nya ditambah 1 menjadi 3. Muter lagi. Sekarang I nilainya udah 3 ya. 3. Muncul lagi ke sini. Apakah 3 kurang dari atau sama dengan 3? Yes. Sini berarti muncul angka 3. Kemudian 3-nya ditambah 1. Jadi 4 ya. Jadi 4. Ini sama dengan 4. Oke. Sekarang I bernilai 4. Muter ke sana. Apakah 4 kurang dari atau sama dengan 3? Salah. Stop. Berarti ini nggak ada lagi. Berarti nanti yang muncul di layar adalah 1, 2, dan 3. Menggunakan for atau while itu sebenarnya terserah dari penggunanya sendiri, dari usernya. Yang penting adalah jangan salah menetapkan syaratnya, dan jangan sampai terbalik menentukan yes no-nya. Ya, silakan coba Anda pahami kedua logaritma tadi, kedua flowchart tadi. Selamat belajar.